Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku santri dan santriwati kelas 3 MTS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di manapun Anda berada, di Subaim, luar Subaim, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah masuk pada ajaran baru dengan suasana yang berbeda, pengajaran pun berbeda, ya. Tapi tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu walaupun dengan cara yang berbeda. Ustadz nasihatkan untuk saya, Ustadz pribadi dan Anda semuanya. Yang pertama, perbaharuilah niat kita, tajdidun niyah. Perbaharui niat-niat kita. Mungkin dahulu kita masuk pondok ini karena terpaksa. Paksaan bisa dari orang tua, bisa dari orang lain. Tapi ya, tanamkanlah pada diri kita, mereka paksa semuanya. Mungkin mereka paksa semua, orang tua, bapak, ibu, kakak, adik paksa kita untuk masuk ke pondok. Ingat, tujuan mereka hanyalah bagus. Mereka menginginkan kita menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di dunia kita bersama keluarga, bersama masyarakat. Di akhirat kita juga mendapatkan pahala, sehingga kita bisa menyebabkan orang tua kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Menuntut ilmu, jangan sampai sekali-kali kita nuntut ilmu hanyalah untuk memamerkan bahwasanya saya adalah seorang ahli ilmu. Dengan petantang-petenteng berjalan dengan songkok ataupun dengan jilbab yang begitu panjang, takkan tetapi sombong ada pada diri kalian. Manaudzubillah min dzalik. Jangan sampai sombong karena ilmu. Jangan sampai juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan wanti-wanti, barang siapa yang menuntut ilmu, dia ingin mendebat para ulama ataupun ingin membodoh-bodohi para awam, hati-hati, dia sudah mempersiapkan tempatnya di surga, di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Yaitu wanti-wanti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tajdidun niyah, perbaharui niat kita menuntut ilmu hanyalah untuk pertama menghilangkan kebodohan pada diri kita. Ketidaktahuan pada diri kita hilangkan. Sedikit demi sedikit. Mungkin anda semuanya, anak-anakku dulu waktu masuk pondok belum bisa baca Al-Quran, masih Iqra. Sekarang alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Dulu mungkin bacanya masih pletot-pletot, gak jelas, amburadul. Alhamdulillah sekarang bisa. Maka tajdidun niyah, perbaharui niat. Jangan menjadikan kepintaran kita sombong di hadapan masyarakat ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ridha, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati ya, menuntut ilmu ini bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan langsung tata caranya, akan tetapi dia ibadah ghair mahdhah. Ya, dengan ibadah tersebut, dengan menuntut ilmu tersebut, niat kita hanyalah mendapatkan ridha dari Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku rahmatullah Subhanahu wa taala, santri dan santriwati, kita akan melanjutkan ataupun memulai ya tahun ajaran baru ini dengan langsung kepada materi. Tadi sudah kita nasihatkan tentang tajdidun niyah, sekarang kita masuk pada materi, dan mungkin ini materi sudah didapatkan untuk akhwat. Akhwat sudah mendapatkan ini, yaitu keontitikan. Di dalam ya pengajaran kemarin via WA, yaitu judulnya adalah keontitikan, yaitu keaslian Al-Quran. Kita yakini Al-Quran adalah kitab kaum muslimin, kitab suci kaum muslimin, ya, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya, ya, sebagai pedoman. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan keaslian Al-Quran di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Penjagaan Allah lah ini yang kita nanti akan jelaskan. Oke. Dalil tentang penjagaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Untuk akhwat ini, dalil ini sudah dihafalkan beserta artinya. Okay. Ad-Dzikra adalah nama lain dari Al-Qur'an Al-Karim. Karena nama Al-Qur'an Al-Karim banyak, ya, ada Al-Dzikr, ada Al-Furqan, ya. Ada yang lain, maka ini adalah salah satu nama dari nama Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'an Al-Karim. Dan kita sudah sampaikan kepada anak-anakku semuanya bahwasanya Al-Qur'an tetap terjaga sampai kapan? Sampai nanti mendekati hari kiamat. Penjagaan Al-Qur'an terus Allah Subhanahu wa taala tetap jaga sampai nanti mendekati hari kiamat, dan itu adalah tanda-tanda ya akan terjadinya hari kiamat besar, yaitu Allah akan angkat Al-Qur'an dari dada manusia. Dada manusia bisa jadi Allah Subhanahu wa taala wafatkan para penghafal Al-Qur'an, ataupun Allah Subhanahu wa taala cabut langsung dari hafalan Al-Qur'an, hafalan seseorang. Yang kedua adalah dari mushaf, dari lembaran-lembaran Allah Subhanahu wa taala akan angkat, sehingga ya tetap terjaga sampai nanti ya terjadi pengangkatan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Oke. Kemudian penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an melalui dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya Ghaniyun 'anil makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk adalah sebagai hamba yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membebankan penghafal Al-Qur'an sebagai menjaga Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmat taufik kepada siapapun, tidak semuanya. Tidak semuanya manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemudahan untuk menghafal Al-Qur'an. Hafalan yang kuat jarang. Kadang kita ada yang mudah menghafal Al-Qur'an tapi cepat sekali hilang. Kadang juga lama sekali hafal. Sulit 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 100 kali dia baru hafal, tapi hafalannya kuat. Ya, kadang ada seseorang yang 1 kali baca langsung hafal. Dan lama, ada langsung hafal tapi langsung lupa. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, penjagaan melalui penghafal Al-Qur'an sudah dari zaman turunnya Al-Qur'an Al-Karim sampai nanti diangkatnya Al-Qur'an Al-Karim. Penjagaan ini kita banyak sekali mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya nanti ada orang-orang orientalis, orang-orang non-muslim yang mereka belajar Al-Qur'an, mereka hafal Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, sampai ilmu balaghah dan ilmu yang lainnya tentang Al-Qur'an mereka pahami semuanya. Kemudian mereka mungkin berkeinginan untuk menghancurkan Al-Qur'an Al-Karim dengan merubah huruf, merubah kata, merubah harakat. Maka penghafal inilah paling terdepan. Mereka mengoreksi, oh ternyata itu adalah salah dan harus dibenarkan. Ini para penghafal Al-Qur'an. Begitu pula ketika sholat, mungkin sang imam ada yang salah, harokat fathah jadi dhammah, huruf sya dari tha, karena itu berubah ya menjadi fa'il jadi maf'ul, ataupun arti yang maksudnya berbeda. Maka anak-anakku dengan Allah Subhanahu wa taala, jadilah penghafal Al-Qur'an, jadilah penjaga Al-Qur'an. Hafid adalah penjaga, jadi penjaga Al-Qur'an Al-Karim. Maka di pondok ini kita semuanya sebagai berusaha sebagai penghafal Al-Qur'an, walaupun sedikit demi sedikit, dan ketika sudah banyak tolong dijaga. Yang kedua,
Oke, penjagaan melalui mushaf atau tulisan. Alhamdulillah sekarang kita gampang sekali untuk mendapatkan mushaf Al-Qur'an, yaitu yang sudah dibukukan ya, dan tulisan Allah Subhanahu wa taala pun jaga. Maka jangan sekali-kali kita berusaha mengarang Al-Qur'an dalam artian seperti ini. Ketika Anda mungkin anak-anakku di Allah Subhanahu wa taala ada soal di dalam ujian, tolong tuliskan dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9, tapi belum hafal secara kesempurnaan, kemudian Anda menambahi yang da jadi da, kemudian ha jadi ha, maka jangan ditulis, hapus, karena itu sudah mengarang Al-Qur'an. Ya, jangan ditulis. Ketika seorang guru melihat seperti itu langsung dicoret, karena itu mengarang Al-Qur'an. Adapun kalau hadis Rasul, maka boleh dalam artian satu makna. Ya, nanti di akhir boleh au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dan melalui tulisan ya alhamdulillah ada lembaga di Indonesia, ada MUI, dan mereka pengawas Al-Qur'an yang memperhatikan ketika mungkin ada tambahan ya atau penghapusan satu ayat langsung diketahui, ataupun perubahan ataupun tambahan kata langsung diketahui oleh MUI ataupun lembaga-lembaga penjaga Al-Qur'an, baik itu dari organisasi-organisasi di dalam Indonesia yang mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keautentikan keaslian Al-Qur'an Al-Karim. Oke, anak-anakku, santri-santriwati ya kelas 3 MTS ya Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya sudah cukup ya. Insyaallah nanti ya kita berlanjut pada kesempatan yang selanjutnya ya berkaitan dengan masih dalam keaslian Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala pertama sudah cantumkan, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala bisa melalui penjagaan penghafal Al-Qur'an. Penghafal Al-Qur'an tetap menjaga hafalannya, sehingga ketika terjadi ada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang, ataupun sekarang banyak anak-anak Allah Subhanahu wa taala para pendeta berusaha menghafal Al-Qur'an. Tujuannya adalah apa? Untuk mengelabuhi kaum muslimin. Hati-hati dari hal ini, terutama yang banyak orang Kristen, orang Tobelo, Galela, ya, hati-hati, mereka para pendeta sudah mulai belajar Al-Qur'an. Maka kalian jangan bodoh terhadap Al-Qur'an ataupun malas untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian penjagaan melalui mushaf ataupun tulisan, banyak koran-koran ataupun majalah-majalah yang di situ tertulis Al-Qur'an, dan dilihat jangan sampai di situ ada kesalahan kemudian dibiarkan begitu saja. Kita sebagai penjaga Al-Qur'an maka perhatikan ya tanggung jawab kita. Wallahu taala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.